Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Medi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan seru-seruan coba untuk melihat apakah Bitcoin di bulan Juni ini bisa mencapai angka yang lebih tinggi atau bahkan mungkin di atas 30.000 teman-teman. Nah, selain itu nanti Uang Receh akan gabungkan tentang isu dari debt ceiling yang sekarang katanya itu sudah mulai masuk ke tanda tangan Joe Biden atau pengesahan dari pihak Joe Biden, teman-teman. Nah, selain itu juga akan Uang Receh sisipkan probabilitas mengenai FOMC di tanggal 14 Juni dan kira-kira akankah FOMC tersebut mempertahankan suku bunga ataukah suku bunga kembali terjadi kenaikan, teman-teman. Dan tentunya di akhir nanti Uang Receh akan sisipkan price action Bitcoin. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya, guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu ke sentimen pertama, yaitu mengenai debt ceiling, teman-teman. Nah, debt ceiling atau drama dari debt ceiling sebenarnya memang sudah usai. Tepatnya adalah di minggu kemarin. Kita sama-sama tahu sudah terjadi kesepakatan antara pihak Republik dengan pihak Demokrat, teman-teman. Di sini diwakili Joe Biden dengan Kevin McCarthy. Nah, isi dari kesepakatan tersebut salah satunya adalah pihak Joe Biden untuk kedepannya akan melakukan yang namanya spending cut sebesar 1 triliun US dollar, terutama untuk 1 dekade ke depan, teman-teman. Dan selain itu yang perlu kita tahu, sampai Januari tahun 2025 kemungkinan besar tidak akan ada yang namanya kenaikan batas utang lagi untuk Amerika Serikat. Nah, itu adalah sedikit mungkin yang kemarin ada di agreement untuk debt ceiling antara Kevin McCarthy dengan Joe Biden, teman-teman. Nah, ternyata setelah mereka melakukan deal agreement, proses untuk kenaikan plafon utang masih cukup panjang. Terutama bisa kita lihat itu masih perlu tanda tangan Kongres dan tentunya tanda tangan dari pihak Joe Biden selaku pemimpin di Senat, teman-teman. Nah, ada kemungkinan lagi nih sekitaran tanggal 5 Biden harusnya sudah paling cepat bisa melakukan tanda tangan tersebut. Artinya jika tanggal 5 Biden belum melakukan tanda tangan, ada kemungkinan untuk batas utang dari Amerika Serikat belum naik, teman-teman. Meskipun mereka sudah deal menyatakan untuk batas utang sudah resmi naik. Nah, para investor mungkin masih menunggu untuk Biden menandatangani ini, karena dengan Biden menandatangani ini artinya Amerika Serikat akan bisa membayar tanggungannya atau hal-hal yang perlu dibayar, teman-teman, terutama dalam waktu dekat ini. Nah, ada kemungkinan juga kita perlu berhati-hati di weekend ini, terutama memasuki akhir weekend yaitu tanggal 4 dan tentunya tanggal 5, teman-teman, di hari Senin. Karena potensialnya maksimal di tanggal 5 Biden akan melakukan sign untuk debt ceiling on Amerika Serikat ini, dan ada kemungkinan juga hari Selasa, Saturday, teman-teman. Tapi kita lihat saja untuk info-info terbaru mengenai Biden sign untuk debt ceiling ini. Nah, selain itu yang perlu Uang Receh bahas juga ini terkait FOMC meeting di tanggal 14, teman-teman. Nah, kita pastinya atau para investor lain juga berpikir jika isu debt ceiling masih gencar, ada kemungkinan itu akan merembet ke sisi suku bunga acuan dari The Fed, teman-teman. Dan kita bisa cek untuk probabilitasnya sekarang itu 74,7% tidak ada kenaikan atau tetap berada di angka 5 sampai 5,25%. Sedangkan 25% itu ada kenaikan yaitu di sekitar 5,25 sampai 5,5%, teman-teman. Nah, hal inilah yang perlu kita pantau sekitaran tanggal 14 nanti. Memang kita masih melihat
secara beberapa bulan ini, mungkin dari Maret sekitar tanggal 13 atau 17, Bitcoin sebenarnya bergerak di dalam sebuah range yang sama. Artinya tidak naik dan juga tidak turun teman-teman. Bitcoin sedang sideways parah hampir 2 bulan ini. Ada potensiali, ada kemungkinan mereka juga sedang menunggu isu dari debt ceiling, dan yang satunya juga bisa menunggu isu dari FOMC meeting di sekitaran tanggal 14 Juni. Nah, menurut uang receh pribadi, dua katalis ini ada kemungkinan besar bisa mempengaruhi harga Bitcoin untuk kedepannya. Dan menurut uang receh, cenderung dari feeling ini teman-teman, jika debt ceiling Biden tanda tangan sign di sekitaran tanggal 5-an dan FOMC di tanggal 14 itu tetap berada di suku bunga 5 sampai 5,25%, ada kemungkinan untuk Bitcoin after tanggal 14 akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut cek untuk ke price action dari Bitcoin itu sendiri. Nah, teman-teman, ini secara garis besar untuk price action dari uang receh. Kita pakai time frame weekly terlebih dahulu. Menurut uang receh pribadi, dalam skala yang lebih major, dalam time frame yang lebih luas, uang receh melihat untuk pergerakan Bitcoin pada saat ini itu membentuk yang namanya Elliott Wave Theory, dan sekarang sedang ongoing di wave 3-nya teman-teman, dimana kita tahu di sekitaran bulan November tahun 2022 itu adalah untuk dipnya Bitcoin, dan after itu mengalami peningkatan di sekitaran bulan Januari, itu menunjukkan potensial wave pertama, dan after itu terjadi rejection yang cukup masif karena kebangkrutan beberapa bank terutama yang berhubungan dengan cryptocurrency teman-teman. Dan setelah itu sebenarnya posisi kita menurut uang receh sedang ongoing di wave ketiganya teman-teman. Dan menurut uang receh pribadi, pergerakan utuh kita selama 5 wave ini adalah satu wave besar secara keseluruhan teman-teman. Kalian pasti sudah mengetahui bila mana Elliott Wave Theory ada 5 wave besar, 5 wave kecil, setelah itu membentuk satu wave besar, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Baik penurunan ataupun kenaikan itu biasanya berjumlah 5 wave, dan untuk penurunan ada ABC corrective pattern teman-teman. Nah, selain itu menurut uang receh pribadi, beberapa titik yang perlu kita waspadai di time frame weekly adalah potensiali Bitcoin bisa mengejar ke level titik bawahnya teman-teman, yaitu di level sekitaran 25.000, dimana kita tahu bahwa level 25.000 itu adalah major support dari pergerakan Bitcoin untuk time frame weekly teman-teman. Nah, selain itu di level itu juga kalau kita pakai EMA 200 itu adalah EMA 200 tepat berada di sekitaran area 25.300-an, dan sama-sama kita tahu sebenarnya Bitcoin itu sudah 2 kalian mau retest ke EMA 200 untuk weekly teman-teman. Nah, hal yang perlu kita pantau adalah ini, jika Bitcoin itu tidak mampu mempertahankan posisinya berada di atas EMA 200 atau EMA 21 untuk weekly, ada potensiali Bitcoin akan terdorong ke bawah lagi teman-teman. Dan beberapa titik support yang perlu kita pantau untuk di bagian bawah adalah di sekitaran level 20.000 teman-teman. Ini merupakan area dip di sekitaran tanggal 13 Maret. Dan perlu kita tahu juga di tanggal 13 Maret after Bitcoin itu menyentuh ke level 20 ribuan terjadi rejection yang cukup masif, dan setelah itu Bitcoin naik secara impulsif teman-teman. Nah, selain itu kita coba cek di time frame harian. Memasuki time frame 1 hari, di sini uang receh melihat bahwa pergerakan Bitcoin kita sama-sama tahu sebenarnya berada di posisi sideways sejak tanggal 18 Maret tahun 2023, di mana titik paling bawah yang perlu kita pantau adalah di posisi 26.600 teman-teman, karena kita melihat beberapa kali Bitcoin itu setelah memasuki ke level area 26.600-an terjadi rejection yang cukup masif, dan itu mengindikasikan bahwa buyers itu mempertahankan harga Bitcoin berada di posisi
26.600 ke atas teman-teman. Dan selain itu, hal yang perlu kita pantau adalah pergerakan dari IME 21, di mana kita melihat sebenarnya pola dari Bitcoin di time frame harian itu mengindikasikan sesuatu yang cukup clear, di mana kalau Bitcoin berada di atas IME 21, kita bisa melihat Bitcoin sebenarnya dalam posisi bullish ke atas teman-teman. Sedangkan kalau di bawah atau under dari IME 21, kita melihat harga Bitcoin sebenarnya cukup tertekan oleh seller. Dan di sini kita melihat pada hari ini Bitcoin masih berada under dari IME 21 teman-teman. Dan yang perlu kita perhatikan lagi sebagai resisten yang menurut Uang Receh cukup kuat dalam mempengaruhi harga Bitcoin adalah trendline yang terbentuk. Di sini Uang Receh melihat ada trendline di descending channel teman-teman. Dan sebenarnya ini cukup mempengaruhi pergerakan Bitcoin dan cukup bisa memberikan impact teman-teman, dimana kita melihat sebenarnya Bitcoin setiap kali dia melakukan pergerakan dan menyentuh bagian atas dari trendline-nya, kita sama-sama melihat harga langsung terreject cukup masif teman-teman. Dan sebenarnya ini adalah trendline yang cukup di-respect dari Bitcoin. Nah, selain itu sebenarnya juga kita melihat bahwa pergerakan Bitcoin di time frame harian ini mengindikasikan bahwa sudah terbentuk yang namanya lower high dan lower low teman-teman. Nah, ini artinya adalah sebenarnya bearish sedang mengambil alih dari pergerakan Bitcoin. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan di time frame harian jika Bitcoin memang benar-benar mau naik ke atas lagi menuju masa bullishnya. Beberapa hal yang perlu kita pantau adalah Bitcoin harus berhasil break dari posisi atau simple moving average 21, dan after itu Bitcoin harus mampu untuk break di bagian atas dari trendline-nya teman-teman, dimana kita tahu bahwa trendline ini sebenarnya cukup di respect sama pergerakan Bitcoin beberapa hari yang lalu. Nah, selain itu yang perlu kita perhatikan adalah support bagian paling bawah teman-teman. Jika support ini berhasil di break, ada potensiali Bitcoin akan turun ke bagian major support dari Bitcoin selama ini, dimana kita tahu untuk major supportnya berada di sekitaran level 25.000 dan itu bertepatan dengan IME 200 untuk weekly, sekaligus itu juga bertepatan dengan bagian bawah dari trendline yang ada teman-teman. Nah, kesimpulan dari video ini ada dua katalis yang bisa membuat harga Bitcoin itu kembali bullish teman-teman. Yang pertama adalah Biden secara cepat melakukan sign terhadap debt ceiling, dan katalis yang kedua adalah FOMC di tanggal 14. Semoga saja untuk keputusan dari The Fed itu tidak menaikkan suku bunga, alias untuk suku bunga dipertahankan di angka 5 sampai 5,25%. Dan untuk price action dari Bitcoin, kesimpulan dari Uang Receh, asalkan Bitcoin tidak under untuk close weekly-nya di sekitaran 26.600 atau titik paling bawah sekitaran 25.800, Uang Receh masih berpotensi bullish terhadap Bitcoin teman-teman. Dan Uang Receh masih cukup yakin bahwa Bitcoin mampu mempertahankan harga di sekitaran level itu. Nah, sekian dulu untuk penjelasan Uang Receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, bisa dibantu share dan infokan ke teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, sekarang saatnya untuk subscribe channel Uang Receh. Thank you for watching till the end. See you on the next video.